Saya menambahkan, ini kan masing-masing Bukan ini. tadi ada pertanyaan terakhir, sudah. Prof. Saya memperdebatkan ini dua-duanya kepastian hukum. Justru polisi itu mencari kepastian hukumnya, bekerja dengan sesuai hukum juga. Tidak boleh keluar dari norma. Tidak boleh mengikuti kemauan daripada terlapor, tidak juga mengikuti kemauan daripada pelapor. Kepastian hukumnya apa? Gitu. Saya tidak mengatakan yang jelas Polri sekarang sudah bagus ya. Sudah mulai transparan. Mereka melakukan lab terhadap ini loh dokumen. Kemudian juga sudah labnya nggak diterima oleh ini. Kemudian juga masih originalitas buktinya tidak diterima kan gitu. Tapi sifat pembuktian itu kan ada 4. 1, bukti itu valid. Apa? Yang menjadikan lab itu buktinya valid atau tidak. 2, terkini. Waktunya masih rentan. Yang cukup waktu tidak. Memadai. Yang dipakai itu bagus nggak? Terakhir itu asli. Loh kalau yang dipakai lab itu asli, kemudian labnya itu keluar juga tidak identik atau identik. Kemana kita percaya? Kepada polisi. Pekerjaannya hukum siapa? Polisi. Nah justru polisi itulah untuk meyakinkan tadi, ada gelar khusus. Itu bagian daripada kepastian hukumnya polisi ketika menetapkan tersangka orang, ketika akan melimpahkan di pengadilan. Nah kalau saya melihatnya bahwa akan lebih baik polisi sudah transparan seperti ini untuk bekerja ditingkatkan lagi. Lembur lah begitu ya. Jangan lama-lama. Nggak usah makan lele. Jangan bertele-tele. Kalau memang sudah cukup bukti, 184 itu cukup 2 loh. 2 alat bukti, 183-nya yakin alat 2 terbukti, bisa terbukti bersalah. Aman. Tapi kalau 2 tidak alat buktinya nggak ada 184, 183, bisa onslah atau frisbrak. Bisa kan? Oke, langkah gitu. Baik, langkah penyidik untuk hanya sebatas mencekal Roy Suryo untuk berpergian ke luar negeri itu cukup? Sangat tepat itu. Karena untuk mencari kepastian hukum berkas yang dipakai oleh polisi ini segera harus dibuktikan di pengadilan. Jangan sampai juga buktinya lengkap, barangnya lengkap, subjeknya ini pelakunya nggak bisa dihadirkan, nanti in absentia. Itu akan terjadi perdebatan lagi. Itu akan tidak membawa keadilan lagi. Maka kalau sudah berani penegak hukum, pekerja hukum tadi melakukan gitu ya, penetapan dan melakukan tadi pencekalan, jangan lama, cepat. Punya perhitungan, saya cekal nih 2 minggu. 2 minggu bisa selesai. Lebih cepat. Karena hukum pidana itu HAM. Menetapkan tersangka itu kalau belum valid nggak boleh. Kenapa? Hak orang sudah hilang, nggak tenang dirinya mereka. Maka bekerjanya polisi harus memiliki kepastian. Kepastian tadi ukurannya adalah hukum acara pidana. Baik. Oke, gitu. Baik. Prof, sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi saya mau closing statement dari masing-masing pihak. Kalau dari TPUA sendiri, apa kemudian yang akan dilakukan setelah keputusan sidang nanti? Masih punya energi melakukan langkah hukum lain? Enggak, saya akan menjelaskan sedikit aja. Kalau kita mengacu Undang-Undang 14 2008 tentang KIP, keterbukaan informasi publik, coba buka pasal 18 ayat 2. Nggak perlu ada perkara, nggak perlu ada laporan. Seorang pejabat publik, begitu rakyatnya meminta, itu wajib diberikan. Kenapa? Karena dia pejabat publik. Contoh, Arsul Sani. Begitu di ini, dia pejabat negara, MK, tunjukkan, selesai. Kan gitu. Artinya tidak perlu harus terjadi ada korban. Yang menjadi korban adalah tokoh nasional atau rakyat. Pantaskah maksud saya seorang presiden ini ya kan harus mengorbankan rakyatnya demi hanya sebuah itu? Padahal di Undang-Undang KIP itu ada, belum undang-undang yang lain, belum Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, rakyat berdaulat atas negara, maka rakyat di atas segala-galanya. Nah, itu penting maksud saya disikapi. Saya pikir kalau menjadi orangnya negarawan, nggak perlu itu dipanggil atau dijelaskan atau langsung aja dibuka apa adanya. Masa sekarang apa jadinya kalau tokoh nasional ini harus ditangkap, misalnya nanti ditahan, misalnya nanti, walaupun ini tidak terjadi, ya kan? Cuman yang menjadi momok 6 bulan dicekal, ini kan juga bingung kita. Oke lah, itu lewat lah, sudah tidak apa-apa. Tapi kita berterima kasih kepada Polda lebih terbuka ya, daripada Mabes. Dia lebih terbuka, oke, kita hormati itu. Tapi itu yang tadi penting, bahwa pejabat negara itu wajib. Lu bagaimana uang gaji dari rakyat, fasilitas dari rakyat, punya duit sebesar-besarnya dari rakyat,
rumah yang berbeda dengan yang lain para presiden dan wakil presiden 12.000 meter persegi. Bagaimana? Oke, terakhir Pak Azam, jawaban tegas saja. Kalau memang hasil persidangan menyatakan ijazah Jokowi asli, cukup? Itu tidak ada masalah kalau itu. Dan semua sudah pikir, iya kita akan bertarung di situ. Kan ada tingkat PN, ada tingkat PT, ada tingkat MA, ada PK. Itu akan digunakan saluran itu semua. Karena memang undang-undang kan Prof, yang menyuruh. Gitu. Saya kira nggak ada masalah soal itu. Cuman harapan saya, konflik ini memang harusnya disudahi. Dengan cara apa? Saya nggak ngerti juga mau ngomong apa. Baik, kan ikutin aja alur yang sekarang ada di jalan. Pak Prabowo lah. Bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden itu? Oke, baik, terima kasih Pak Azam. Biarkan sajalah proses itu. Bang Yakub, menjelang sidang dan harapan apa hasil kemudian dan langkah hukum berikutnya jika memang benar-benar terbukti bahwa ya memang sesuai keyakinan Jokowi bahwa itu asli begitu? Iya, mungkin pertama saya tanggapi sedikit saja mengenai tadi bahwa mungkin undang-undang KIP dan itu sekali saya tidak mau tanggapi terlalu banyak karena sudah sering kita diskusi itu dan sudah terbukti juga bahwa itu salah satu data yang dikecualikan, ada undang-undang perlindungan data pribadi juga di situ. Dan mengenai Pak Arsusani, saya sangat hormat dengan beliau dan justru karena saya hormat dengan beliau, saya tidak mau ada korban-korbannya seperti Pak Arsusani yang bisa dipaksa harus tunjukkan walaupun itu tidak apple to apple. Kenapa saya bilang tidak apple to apple? Pak Arsusani, saya tidak lihat ada berita orang teriak-teriak untuk gantung Jokowi seperti Pak Jokowi, gantung Pak Jokowi, nusa kambangkan Jokowi. Saya lihat Pak Arsusani tendensinya tidak seperti itu, sehingga ketika diperlihatkan pun selesai. Nah, ini kemarin sudah diperlihatkan. Selama ini mereka selalu mengatakan perlihatkan, itu saja kemudian selesai. Ternyata kita lihat selesai nggak setelah diperlihatkan. Mungkin masyarakat bisa menilai sendiri lah masalah tapi itu. yang Dan ngomong kemudian, bicara begitu siapa Dinda? Oh iya, siap. Nah, ini penting Bang juga Mas Roy diklarifikasi. Suryo, Nggak ada yang bilang begitu. Saya harus sampaikan itu Mas Roy Suryo kemudian yang mengatakan dan Bang Respon lah mungkin perlihatkan saja selesai. Mungkin kalau klien Bang Azam tidak pernah mengatakan itu. Nah, jadi harapan kami sebenarnya perkara ini bisa diselesaikan, dilanjutkan ke persidangan sehingga dua tadi tercapai, yaitu nama baik Pak Jokowi dan keluarga dipulihkan. Yang kedua, ada kepastian hukum mengenai ijazah. Jadi mudah-mudahan semua pihak dapat menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung dan kita mendapatkan putusan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Oke, baik, terima kasih Bang Yakub. Langkah hukum memang tidak ada ujungnya, Prof, begitu ya. Nah, untuk melerai dua pihak yang berperkara ini agar tidak terkesan saling tuntut di kemudian hari kembali begitu ya. Nampaknya emang Pak Azam ini energinya masih banyak begitu ya. Masih ada langkah-langkah hukum berikut. Sebagai terakhir penutup, apa yang akan disampaikan? Ya, satu, negara kita itu negara hukum. Diujinya dengan proses hukum. Kalau sudah diuji dengan proses hukum, harus kita hormati dong hukum ini. Kita bukan makstat, tapi rekstat. Negara hukum, perlindungan hukum itu diberikan kepada siapa saja, baik kepada pelapor maupun terlapor, kepada siapapun. Nah, saya melihat seperti ini, Pak Jokowi mempertahankan juga perlu perlindungan hukum, perlu dilindungi juga kepada Pak Roy. Kalau mereka itu dalam proses hukum juga, ya harus memberikan perlindungan. Apa? Pembelaan dalam tahapan-tahapan harus diterima, permohonan-permohonan juga harus dipenuhi, gelar khusus gelar ini itu. Nah, kemudian juga proses hukum itu tidak ada puas ke pengadilan. Tidak ada orang yang di pengadilan itu pasti ada yang nangis, ada yang ketawa. Yang menang ketawa. Di pengadilan tidak ada. Saya happy karena putusan pengadilan. Tidak ada, Bang. Dalam perkara ini juga nggak ada. Maka ada konsep keadilan restoratif. Tapi ditanya, model keadilan restoratif seperti apa? Konsepnya kan satu. Saling memaafkan. Kan ini saling ego, saling gengsi. Kemudian model apa? Ada pengakuan, konsep keadilan restoratif, pengakuan. Kan nggak mau pelapor mengakui. Nah, ini saya kira mudah-mudahan penegak hukum mendengar itu segera dilimpahkan ke pengadilan, segera diberikan pemeriksaan di pengadilan dengan terbuka. Saya yakin kita percaya negara hukum. Kita percaya kepada hakim. Kalau udah nggak percaya lagi, rusak negara ini. Mau pindah di mana? Nah, semua negara percaya kepada hakim. Baik. Lagi, puas nggak? Nggak ada yang puas. Nggak ada yang puas. Apakah cukup ya? Berarti tadi saya salah nanya ke Pak Azam, cukup apa enggak kalau hasilnya memang Jokowi ijazahnya asli. Ya, kita harus menghormati putusan hakim ini walaupun gitu ya, tidak onslah gitu. Atau terbukti, atau on-slah.
kita hormati itu. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Prof. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita tunggu hasil polisi melakukan P21 untuk melakukan persidangan dan kita tunggu juga hasilnya. Terima kasih Pak Azam, terima kasih Prof. Joko, terima kasih Bang Yakub, dan Dialog Prime harus saya akhiri. Pemirsa, saya Muhammad Rizal akan kembali di NTV Prime selanjutnya. Tetaplah bersama kami.